Polisi tangkap seorang pimpinan Yayasan Pondok Pesantren di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara karena mencabuli beberapa santrinya. Pencabulan ini terungkap setelah satu korban melapor pada orang tua. Satreskrim Polres Labuan Batu amankan seorang pimpinan pondok pesantren di Labuan Batu Selatan yang juga seorang pegawai negeri Kementerian Agama berinisial AAD 53 tahun. AAD diamankan polisi karena melakukan pencabulan terhadap beberapa santri di tempatnya mengajar. Terungkapnya kasus pencabulan ini berawal saat salah satu korban yang masih berumur 14 tahun menceritakan pencabulan yang dialaminya kepada orang tuanya. Tak terima anaknya dicabuli, orang tua korban langsung lapor ke polisi. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku melancarkan aksinya dengan modus mengajak korban berjalan-jalan ke kebun sawit menggunakan sepeda motor. Di kebun sawit tak jauh dari pesantren, pelaku mencabuli para korbannya. Menurut kepolisian, saat ini sudah ada 3 orang yang melapor telah dicabuli pelaku. Kurang lebih sudah 2 bulan yang lalu, LP baru kita terima bulan Januari, tanggal 11 Januari tahun 2022. Kalau LP udah berapa Pak Kasat? LP-nya 1, perbuatannya masih kita dalami lagi. Sementara memang ada 3 korban yang menyatakan pernah dicabuli oleh tersangka. Selain tersangka, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk membonceng korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. September 2021 lalu, seorang guru agama yang juga pimpinan pondok pesantren dilaporkan melecehkan 2 wanita hamil di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelaku memperdaya korban dengan menawarkan ruqyah agar rumah tangganya langgeng dan bayi yang dilahirkan selamat. Pimpinan pondok pesantren ini hanya terdiam malu usai diciduk aparat Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Guru agama ini dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual 2 wanita hamil. Dalam aksinya, pelaku menipu korban dengan ajakan untuk diruqyah atau ritual kumpul siri agar kehidupan rumah tangganya langgeng dan bayi yang akan dilahirkan bisa selamat. Pelecehan bermula saat korban bersama suaminya datang ke pondok pesantren pelaku untuk berkonsultasi masalah keluarga dan rumah tangga. Pelaku lalu meminta suami korban untuk membeli air mineral di warung yang jauh di perbatasan desa. Sementara korban diajak masuk ke kamar. Korban kemudian diperkosa dan ditakuti jika menolak maka akan keguguran dan hidupnya sengsara. Anda mau atau tidak diruqyah dengan cara disetubui. Namun pada saat itu pelapor ini menolak. Namun setelah ditolak itu, si tersangka ini mengatakan kepada si pelapor, jika tidak mau melaksanakan ruqyah dengan cara disetubui, maka hidupnya akan lebih sengsara dari yang ada saat ini, dan nanti bayi yang ada di dalam kandungan pelapor itu akan meninggal di dalam kandungan. Kesalahan saya Bapak, semua sebenarnya kami beringinan baik, membicarakan dengan yang baik, mengatakan yang baik, tapi kami sendiri di tengah jalan di sini ada ujian yang sama memberikan saya melakukan kesalahan. Jadi sampean itu Ustadz bukan? Saya sebenarnya bukan Ustadz Bapak. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya baju gamis, pakaian dalam, sarung, dan kerudung milik korban. Sementara guru agama gadungan pimpinan pondok pesantren ini harus mendekam di sel tahanan Polres Kota Waringin Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dirinya dijerat pasal perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Perilaku menyimpang seorang pria yang berprofesi sebagai guru ngaji di Bogor, Jawa Barat mengantarkannya ke rumah tahanan. Pelaku diketahui telah mencabuli 5 anak didiknya. Warga yang mengetahui perbuatan bejat pelaku emosi dan merusak rumah pelaku.
EM, guru ngaji asal Pasar Rebo, Jakarta Timur ini digelandang polisi dari rumahnya di wilayah Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku diamankan dari warga setempat yang emosi akan perbuatan bejatnya. EM digeruduk warga setelah salah seorang murid ngajinya mengadu kepada orang tua telah dilecehkan secara seksual oleh pelaku. Warga yang tidak terima dengan perilaku sang guru ngaji pun merengsek ke dalam rumah dan membuat kerusakan. Pasalnya warga akhirnya mengetahui jika korban pelecehan pelaku bertambah menjadi 5 anak. Menurut berita sih ada korban yang nangis pulang ke rumah ngadu ke orang tuanya. Nangis ke orang tuanya, ngadu ya. Diapain katanya, Kang? Katanya dicabuli gitu ya, dilakukan di sono lah. Ya, dilakukan ke sono. Iya. Laki perempuan, Kang? Perempuan. Perempuan. 6-6-nya perempuan. Iya. Sekarang pelaku dibawa kemana, Kang? Pelaku untuk sementara udah diamankan di Polsek. Kasus ini terungkap setelah salah seorang anak mengetahui batasan-batasan pada dirinya yang tidak boleh disentuh orang lain. Peristiwa ini menekankan pentingnya pendidikan seks pada anak agar tidak menjadi korban pelecehan seksual. Januari lalu, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis 14 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah kepada Lukas Luki Ngalngola atau yang dikenal sebagai Brother Angelo. Dirinya terbukti bersalah melakukan kekerasan serta pencabulan terhadap sejumlah anak panti asuhan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara serta denda uang 100 juta rupiah kepada terdakwa Brother Angelo. Majelis Hakim yang diketuai Ahmad Fadil menilai Brother Angelo terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak-anak asuhnya. Putusan ini sesuai dengan tuntutan jaksa dan harapan para korban. Terima dengan baik, kita sambut dengan baik. Ini suatu presiden yang baik dalam penegakan hukum, bahwa di negara ini ada Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Indonesia bukan dalam keadaan baik-baik, karena satu sisi ada darurat kekerasan seksual, tapi ada hakim, ada jaksa, ada polisi yang masih mempunyai hati nurani, yang memberikan langkah-langkah yang tepat mulai proses peradilan ini. Brother Angelo dilaporkan 2 kali oleh korban-korbannya ke polisi pada tahun 2019 dan 2020. Kasus pelecehan pertamanya dilakukan kepada sejumlah anak asuh di Panti Asuhan Kencana Benjana Rohani. Brother Angelo kemudian mendirikan panti asuhan baru dan mengulangi perbuatannya kepada anak-anak panti. Dua orang diduga debt kolektor ditangkap karena telah mengambil paksa motor seorang warga. Realitas segera kembali sesaat lagi.